Jumat kemarin dan tadi pagi, saya rasa inilah fondasi dari iman kita. Pembenaran oleh iman, ya, the righteousness, kebenaran melalui iman, inilah yang kita percayai sebagai satu umat. Inilah yang harus menggerakkan kita, memotivasi kita. Kenapa kita masuk ke dalam pergerakan gereja ini? Ya. Bersyukur karena keselamatan harus menjadi motivasi utama. Kenapa Anda ada di gereja ini? Bukan motivasi lain. Adik-adik ya yang masih muda, saya di posisi Anda semua belum terlalu lama, ya, saya nggak tua-tua banget lah, lumayan tua tapi belum tua-tua banget. Kalau tidak mengerti, tidak mendalami mengapa kebenaran righteousness by faith ini, ya, pembenaran oleh iman ini tidak kita dalami, mungkin saja kita datang ke gereja bukan dengan alasan yang benar. Maksud ya, kita ini kalau tidak datang dengan hati yang hancur, Mazmur 51 ayat 18 dan 19, Tuhan bilang, dia tidak pandang korban bakaran, tidak dipandang semua persembahanmu, apa yang kamu sembahkan untuk Tuhan tidak dihitung. Persembahan yang sejati adalah hati yang hancur. Kalau kita tidak datang dengan hati yang hancur, karena mengerti rencana keselamatan seperti yang kita bahas sejak Jumat dan Sabat ini, sangat-sangat mungkin motivasi Anda datang ke gereja adalah salah. Dan dengan motivasi yang salah, tidak akan kuat kita akan ditiup angin, akan meninggalkan kebenaran. Benar? Inilah masalahnya kita sekarang, saudara-saudara. Kita datang ke gereja, alasan-alasan kita datang ke gereja ini harus dikaji ulang. Ada yang datang ke gereja karena takut diintimidasi sama orang tua. Ada yang hanya datang ke gereja hanya karena menginginkan surga. Waduh, apa salah itu? Enggak. Tetapi bukan motivasi yang sesungguhnya. Kita datang ini hanya karena mencari surga. Penurutan seorang karena takut adalah bukan penurutan yang sempurna. Penurutan orang karena dia mau imbalan juga bukan motivasi yang benar. Apa motivasi yang benar, saudara-saudara? Adalah di saat kita merasa Yesus benar-benar luar biasa. Nah, betapa tidak? Kalau Tuhan hadir hari ini, merobek cakrawala, datang dengan kemuliaannya, saudara-saudara, kemungkinan besar kita ini binasa semua. Tapi untung ada Yesus. Kita dihitung benar. Selama bertahun-tahun saya ini hidup di dalam kegelapan, saya dihitung benar. Nah, ini ada mempunyai dua reaksi, ya. Sementara dihitung benar, orang akan terus berbuat salah. Saya kan sudah dihitung benar. Atau di saat dihitung benar, dia akan bersyukur. Yang mana menjadi reaksi? Ya. Di saat kita dihitung benar, orang yang percaya adalah orang yang akan bersyukur. Paham ya? Nah, sekarang gereja kita ini masuk ke dalam satu fase, yaitu fase akhir dari segala akhir. Di saat tadi malam, kalau nggak salah tadi malam ya, Kingdom of Grace, kerajaan kasih karunia. Ini dimulai saat Yesus mati, ya. Yesus kedatangan pertama kali,
Ini diakhiri Yesus datang lagi ya, datang kedua kali. Ini gereja mula-mula dengan hujan awal, harus akan muncul gereja akhir dengan hujan akhir. Nah saudara, inilah fase Kingdom of Grace, di mana buah sulung adalah Yesus sendiri, di sini buahnya adalah 144.000. Kenapa saya katakan kita ini saudara-saudara sedang mendekati fase akhir dari segalanya, harus membuahkan apa? Hasil yang akan dituai. Jadi jangan pernah mengatakan baptisan, mari kita adakan KKR penuaian. Jadi sudah dibaptis saudara-saudara, saudara sudah dituai. Jangan pernah bilang begitu. Kalau ada pendeta bilang ini, mari kita tuai. Pendeta, salah pendeta. Penuaian itu nanti. Kalau dibaptis, orang belum dituai. Amin anak-anak muda. Dibaptis itu hanya simbol bahwa kita percaya sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Itu saja. Melalui kematian Kristus. Jadi begini. Tunggu dulu, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada ya? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Betul? Yakobus 4 ayat 4. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Seorang yang bersahabat dengan dunia adalah musuhnya Tuhan. Betul? Kalau begitu bagaimana untuk tidak dimusuhi oleh Tuhan? Bagaimana caranya saudara-saudara? Kita coba memusuhi dunia. Sesungguhnya tidak demikian. Manusia lahir di dalam daging tidak bisa bermusuhan dengan dunia. Ini tidak takluk oleh hukum Taurat. Ya. Tuhan mau bikin hukum pakai apapun tidak bisa karena dunianya beda. Ini dunianya setan ini. Apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam daging tidak bisa ditaklukkan oleh hukum Taurat. Nggak bisa, saudara. Adam dibilang, kenapa kamu makan? Itu sih Tuhan kasih itu. Kenapa kamu makan? Lah itu yang godain saya. Alami manusia ini tidak bisa menerima ya bahwa saya yang salah. Nggak bisa. Makanya tidak bisa ditaklukkan dengan hukum, tidak bisa. Jadi untuk berkembali berdamai dengan Tuhan bukan dengan cara bermusuhan dengan dunia. Hati-hati ya. Tuhan harus mendamaikan kita lebih dahulu. Tuhan yang akan membuat kita ini temenan dulu. Tidak bisa dengan kekuatan kita menjauhi dunia, tidak bisa. Tuhan tetap sudah menghitung Anda anak-anak muda, walaupun kita punya pikiran adalah duniawi, cita-cita kita adalah duniawi, pikiran kita pikiran nista, Tuhan sudah menghitung kita benar, tidak lagi dimusuhi. Sebenarnya inilah mencari keselamatan kasih karunia. Ya. Nah,
Terima kasih. Nah saudara, jadi apa yang terjadi di sini sekarang? Begitu banyak pengetahuan kita sebagai umat, pergerakan Advent di akhir zaman, luar biasa pengetahuan kita, rumit, kompleks, dan luar biasa kalau secara Alkitab, satu umat di dunia yang paling jenius mengenai Alkitab adalah siapa? Advent. Saya ke gereja, kalau bicara mengenai firman Tuhan saudara-saudara, mereka bilang, waduh luar biasa ya kalian orang Advent. Ini baru orang awamnya, gimana pendeta-pendetanya katanya. Lah memang enggak main-main. Gereja kita ini luar biasa. Tetapi ada satu tulisan Ronu buat. Menjelang akhir ya. Menjelang akhir dari segalanya, pelajaran yang akan masuk ke dalam gereja-gereja Advent menandai datangnya Kristus yang tidak lama lagi adalah apa? Pelajaran mengenai pembenaran oleh iman. Saudara, kembali lagi kita. Setelah sudah hafal orang-orang Advent, apa itu 1844, apa itu 538, apa itu 457, apa itu 1260, apa itu 1798, apa lagi saudara-saudara? Sudah tahu kita kode-kodenya. Apa itu patung binatang? Tahun-tahun berapa? Raja-rajanya siapa? Siapa 10 kerajaan? Siapa tanduk 3 yang patah? Tahu kita. Tapi kita diingatkan. Sementara kita tahu begitu banyak mengenai Alkitab, ternyata tidak berakar kepada pembenaran oleh iman. Kita akan ditiup, rontok semua nanti kita. Karena apa? Tidak punya hati yang baru. Nah, jadi masuk fase terakhir kita harus ingat ya, kita tidak bisa bermusuhan dengan dunia. Motivasi kita ini motivasi duniawi semua. Bukan artinya silahkan berduniawi terus, bukan. Kita sudah dihitung benar oleh Tuhan, sehingga tidak lagi bersahabat dengan dunia mestinya. Dalam tulisan A.T. Jones mengatakan, kita sudah diselamatkan dari kutuk dosa. Cara-cara dunia pun sudah dijauhkan. Kita sudah dipisahkan dari cara pikir dunia. Inilah yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Lalu sambutan kita apa, saudara-saudara? Kenapa kemudian kita masih melakukan dosa? Kenapa masih jatuh hari ini, besok bangun lagi, besok jatuh lagi, besok bangun lagi, masih naik turun, masih suam? Kenapa? Karena tidak benar-benar percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Bingung ya? Saya bertahun-tahun, saudara-saudara, merenungkan hal ini. Perlu saudara-saudara renungkan kembali sampai titik di mana saudara menangis. Luar biasa Tuhan itu. Tanpa tangisan seperti Petrus, ternyata hati seorang tidak dirubahkan. Tidak bisa. Menjelang kedatangan Kristus kedua kali, kembali saya tulis tadi ya, si A dan si B, lalang, gandum, Kain, Habel. Dalam GMAHK, yang adalah ini dan ini, hari ini masih bercampur, tetapi yang akan memisahkan lalang dari gandum adalah pembenaran oleh iman. Bukan pengetahuan saudara-saudara mengenai nubuatan. Pemisahan akan terjadi, hari ini mulai terjadi saudara-saudara. Yang ini benar-benar percaya akan keselamatan. Yang ini percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia sudah pantas diselamatkan. Saudara, ini kedengaran seperti mendasar sekali ya. Tapi ini buat saya ini adalah suatu yang luar biasa indahnya. Nggak bisa saya tekankan lebih lagi daripada ini. Kalau hanya sebagai suatu slogan, itu adalah kesempatan untuk kita menggali lagi saudara.
Inilah. Pemisahan akan terjadi. Peguncangan. The great shaking. Satu, mengenai materialisme. Keduniawian ya. Akan memisahkan ini dari ini. Ini tidak lagi merasa aman memiliki harta untuk memuliakan dirinya sendiri. Tetapi yang ini masih merasa belumlah itu waktunya. Yang kedua, ajaran palsu, kebangunan palsu. Roh Nubuat mengatakan apa yang menandakan keajaran palsu dari asli, saudara-saudara? Ajaran palsu hanya menggerakkan emosional, tanpa ada pengendalian diri atau penyangkalan diri akan muncul. Bagaimana ini kita menghindari ajaran palsu, saudara-saudara? Adalah berakar kepada the fullness of Christ. Efesus 4:13. Yang mana yang mengalami fullness of Christ, kepenuhan Kristus? Yang mana yang mengalami kepenuhan Kristus adalah ini. Setiap hari dia merasa hampa. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya terlalu tergantung dengan dosa saya ini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Bangun pagi minta Tuhan tolong, saudara. Begitu banyak idol kita. Yang ini tidak merasa perlu minta tolong sama Tuhan. Yang si A ini, si lalang ini bilang, ya Tuhan, yang saya sudah lakukan kan cukup. Saya sudah berbuat ini ya cukup. Saya belum bisa melakukan lebih dari ini, ya Tuhan akan memenuhi saya nanti. Ini akan merasa aman. Sehingga si A tidak akan pernah bertumbuh. Ya. Kemudian si A karena tidak mencapai kepenuhan oleh Kristus, tidak mencapai the fullness of Christ, dia akan terombang-ambing dengan segala macam angin pengajaran, saudara-saudara. Karena apa? Merasa sudah cukup. Tidak berakar kepada Kristus karena dia akan suka dengan pengajaran-pengajaran yang tidak esensial. Yang lepas dari esensinya yaitu Kristus sendiri. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran, oke lah bikin organisasi yang baru lah, oke lah bikin, kalau gereja harus pakai kerudung lah, harus pakai bagaimana. Reformasi pun dijadikan agama sekarang. Hati-hati, reformasi akan membantu kita, tapi jangan pernah jadikan reformasi itu agama kita. Betul? Kita bisa jabarkan nanti. Pengguncangan antara si A dan si B adalah apa? Straight testimony. Straight testimonies. Apa ini kesaksian lurus? Ya. Teguran-teguran melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat. Saudara, gereja kita ini luar biasa. Tidak ada seperti gereja Advent. Gereja Advent yang punya nabi, saudara. Cuma gereja Advent yang punya nabi. Mengakui mempunyai nabi. Tetapi seperti dulu Musa bergandengan dengan Harun. Harun memimpin, Musa menjadi nabi. Tapi di saat Harun lepas dari Musa, ya saudara, gereja kita ini di saat melepaskan tongkat Musa, apa yang terjadi? Musa pergi sedikit saja, Harun membuat patung lembu emas. Di saat Tuhan bilang, hei Musa, lepas itu tongkatmu ke tanah. Apa yang terjadi, saudara? Di Mesir, jadi ular. Di saat tongkat kepemimpinan lepas dari nabinya, gereja kita ini akan menjadi ular. Lambang dosa.
Jadi jangan malu-malu. Selama gereja kita ini masih mengakui kita punya nabi, saudara, jangan malu-malu. Memang kita punya nabi. Ya. Nah lucunya ular ini, di saat jadi ular, Tuhan bilang apa? Musa, pegang kembali tongkat itu. Tapi pegang apanya, saudara? Pegang ekor atau pegang kepala? Pegang ekornya. Jadi belum tentu kepala-kepalanya yang akan dipegang kembali. Mungkin ekor-ekornya. Ya, Tuhan bilang yang terdepan akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi apa gimana bahasanya? Terbelakang. Gitulah ya, ngerti maksud saya. Nah, pengguncangan yang terakhir ini adalah, tadi saudara Jimmy ingatkan nih. Ini bukan pengguncangan lagi. Sunday law. Ini adalah bukan pengguncangan lagi, saudara. Tidak terguncang lagi saat Sunday law ini. Si A, si lalang, dan si B, si gandum tidak terguncang lagi di saat Sunday law. Tetapi A dan B akan ditetapkan selamanya di saat Sunday law muncul. Jadi penentuan itu kapan? Inilah yang menentukan. Ini tidak lagi, saudara, kita mikir Sunday law ini keluar, ya nanti kita bergegas, mari kita bertobat. Tidak begitu. Sunday law muncul ini akan membuktikan, akan menetapkan selamanya. Bukan Sunday law yang menetapkan ya, adalah marka, betul? Bahwa sudah tiba. Sudah selesai pematraian 144.000 terpisah dari musuhnya 144.000. Gandum terpisah dari lalang. Itulah Sunday law. Ya. Tidak heran Sunday law adalah dikatakan the great day of the Lord. Hari besarnya Tuhan. Saudara, fokus kita hari ini adalah ini. Jangan fokus nunggu tanda, kapan sih Sunday law itu? Saudara, kapan buktikan kapan sih Sunday law ini muncul? Apa iya akan muncul? Kalau memang kita bertanya-tanya seperti itu, ternyata kita akan terbabit keluar, terguncang keluar. Karena sesungguhnya apa? Hatinya tidak mau ikut Tuhan. Kasih tahu dulu saya, buktikan secara kuat, buktinya kuat, baru saya ikut. Saudara, kalau orang punya sikap seperti itu, besok Sunday law-nya keluar pun tidak akan dia ikut Tuhan. Karena dari awalnya pun tidak mau. Benar? Nah, jangan terfokus kepada nunggu ini Sunday law. Fokusnya kita hari ini, saudara. Apa yang sedang mengguncang kita ini? Memisahkan kita, A atau B? Ya? Nah, bagaimana dengan apa yang dinubuatkan kepada kita? Saya pernah bawakan ini, kalau tidak salah terakhir saya di sini bulan Oktober. Oke. Bagaimana dengan kata-kata nubuatan? Di dalam komentar Nyonya White mengenai Wahyu 18. Ya, hamba Tuhan mengatakan, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir supaya mereka bisa menguduskan hari Sabat. Mereka tidak kenal lagi hari Sabat, saudara. 400 tahun tidak bisa membedakan Sabat dengan hari-hari yang lain. Ya namanya budak. Betul? Tidak bisa menguduskan hari Sabat sementara ada di tanah asing. Makanya Tuhan keluarkan mereka supaya mereka menerima materai Tuhan. Ini komentarnya. Sama dengan Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir supaya bisa menguduskan hari Sabat, Tuhan harus mengeluarkan umat-umatnya dulu dari Babylon supaya apa? Tidak menerima tanda binatang. Paham ya? Saudara, 0. Berapa tahun di Babylon?
70 tahun di Babylon. Tuhan bilang, saya buat di sinilah ya, 70 tahun. Tidak selamanya engkau akan di Babylon. Sementara kamu di Babylon, hai orang-orang Israel ini diberikan izin, buatlah rumah. Karena kamu akan ditawan cukup lama, kamu akan beranak dan bercucu di sini. Orang-orang Advent, buatlah rumah, buatlah tempat tinggal yang baik untuk kamu dan anak-anakmu, kamu akan bekerja selama penawanan. Tuhan izinkan, Tuhan sarankan. Tapi lihat apa yang terjadi. 70 tahun berakhir, siapa namanya? Koresh atau Cyrus, betul? Kasih perintah, keluar kamu dari Babylon orang-orang Israel, toh menandakan 70 tahun sudah berakhir. Ngomong-ngomong 70 tahun kenapa saudara-saudara? 70 tahun karena apa? Setiap 7 tahun, setiap 7 tahun diambil 1 tahun, betul? Tuhan memberikan kita kesempatan 70 tahun. Betul ini? Ya. Jadi diambil 1 tahun. 7 tahun diambil 1 sabat tahun, ya. 7 tahun lagi diambil 1 sabat. 70 kali 7 tahun Tuhan memberikan kesempatan pengampunan bagi manusia. Jadi yang diambil adalah 70 tahun. Sudah sering saudara-saudara kita bahas mengenai ini ya. 70 tahun diambil dari orang Israel karena mereka akan memberontak terhadap Tuhan. Lalu raja pertama, Cyrus, mengeluarkan perintah. Oke, kalian pulang ke Yerusalem. Saudara, di dalam buku Esra pun sudah menggambarkan ini. Di saat Cyrus kira-kira 52.000 orang pulang. Total di sini ada kira-kira 1 juta orang. Lebih. Tapi yang pulang berapa orang? 52.000. Semuanya ini? Belum. Lalu datang lagi perintah kedua oleh Darius. 1. Apa pulang orang Israel? Katanya di sini lebih sedikit, saya nggak tahu, nggak berani kasih angka ya. Jauh lebih sedikit daripada sini. Lalu perintah ketiga datang. Darius 1 punya anak, namanya Ahasuerus ya. Ahasuerus punya anak lagi, namanya Artasasta. Pertama, Artasasta mengeluarkan perintah lagi. Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga. Hei orang-orang Israel, keluar kamu dari Babylon, bangun itu kota Yerusalem. Benar? Di saat mereka mendengar perintah ketiga ini, Tuhan mempunyai seorang nabi, namanya Esra. Apa yang terjadi di Esra ini, saudara? Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga. Tuhan berikan pada Israel pulang ke Yerusalem. Berapa banyak orang yang pulang? Apakah semua orang Israel pulang? Kira-kira? Tidak. Nah, dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan, apa yang terjadi akan terjadi lagi, segala sesuatu yang pernah ada akan terulang, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Betul? Apa yang menimpa bangsa Israel adalah pelajaran bagi kita karena kita sedang mengulangi. Inilah yang terjadi. Panggilan pertama tidak pulang, panggilan kedua tidak pulang, panggilan ketiga Esra muncul berkata kepada orang Israel, Tuhan menghendaki semua kita untuk keluar dari Babylon. Kapan? Sekarang. Tidak ada lagi panggilan sesudah ini. Karena kalau kita tidak pulang ke Yerusalem, bangsa kita ini akan binasa. Ngomong-ngomong, lama sesudah itu, pas Yesus lahir, apa yang terjadi? Karena tidak banyak orang yang pulang keluar dari Babylon,
pusat keagamaan orang Yahudi. Perhatikan ya, pusat keagamaan ritual orang Yahudi, kemudian berkembang pesat dan bersentral adanya di Babylon. Bayangkan saudara-saudara, umat Tuhan berjemaah, berorganisasi, berkembang biak, membuat sentra aktivitas dan penginjilannya, tetapi Babylonlah tempatnya. Apa yang kira-kira terjadi pada umat-umat Tuhan di saat Yesus datang? Karena mereka tidak keluar dari Babylon, saudara-saudara, di saat Yesus datang 400 tahun kemudian, mereka tidak kenal juru selamat. Ini yang terjadi. Yesus muncul, semua nubuatan sudah tergenapi melalui kelahiran Yesus. Karena tidak keluar dari Babylon mayoritas, Yesus muncul, tidak mereka kenal. Karena di Babylon muncullah buku-buku Talmud, diaturlah segala macam aturan-aturan mengenai hari Sabat. Tidak boleh bawa sekian kilo, tidak boleh sekian langkah, tidak boleh nyalain api dan sebagainya. Itu tidak ada di Taurat Musa, tidak ada. Itu dibuat ciptaan manusia, sehingga karena mereka tidak keluar, Yesus muncul, tidak kenal mereka. Nah saudara, coba kira-kira paralelnya bagi kita hari ini apa? Panggilan pertama, panggilan malaikat kedua, panggilan malaikat ketiga. Keluar orang-orang Advent dari Babylon, tidak mau dengar kita. Esra 8 ayat 15. Atas panggilan yang lengkap ini, ya Nyonya Wen katakan ini panggilan sudah lengkap. Sama di dalam buku Early Writing, halaman 277. Pekabaran 3 malaikat, 1, 2, 3 adalah pekabaran yang lengkap, tidak perlu disempurnakan lagi sesungguhnya. Ini Nyonya White bilang. Tetapi kenapa 1, 2, 3 yang bertugas membawakan pekabaran 3 malaikat siapa saudara? Saya. Tetapi saat saya membawakan pekabaran 3 malaikat, apa yang Esra lihat di Esra 8 ayat 15? Esra kumpulkan umat-umat Israel yang sisa. Dia panggil, mari kita berkumpul di sungai Ahava. Lalu Esra kaget karena tidak dia dapati satu orang Lewi pun. Luar biasa ya. 1, 2, 3. Dikumpulkan di sungai. Mari kita pulang keluar dari Babylon kembali ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Orang Lewi tidak ada saudara. Orang Lewi, Roh Nubuat mengatakan orang Lewi mengambil perintah Tuhan di sini, bangunlah rumah di Babylon karena kamu akan lama di Babylon. Ya, makanya Tuhan bilang 70 tahun cukup kepada Daud. 70 tahun cukup. Jangan berlama-lama. Karena lama di Babylon, beli rumah, beli apa, punya ternak dan sebagainya, berbisnis, berbaur dengan orang-orang. Di saat panggilan 3 ini keluar, tidak ada orang Lewi keluar. Seakan-akan orang Lewi bilang, kapan lagi saya boleh punya rumah? Seakan-akan ya. Dulu gak boleh punya tanah. Sekarang saya boleh punya tanah. Makanya waktu di saat keluar, tidak satu orang Lewi pun ada di barisan Esra. Tetapi panggilan 1, 2, 3 adalah panggilan yang sempurna, memanggil mempersiapkan umat Tuhan untuk kedatangan Kristus kedua kali. Sayangnya yang membawa pekabaran 3 malaikat ini saudara-saudara adalah orang-orang yang sedang tidur. Seperti Lewi, nyaman kita punya rumah, nyaman punya uang, punya harta, punya bisnis, punya kenyamanan diri, nyaman. Siapa orang Lewi? Gampang kalau bilang, wah pendeta-pendeta ini. Gampang saudara. Paling gampang nunjuk jari sama, nah. Makanya saya gak mau jadi pendeta. Saya di saat mau ikut Tuhan, orang bilang, udah sekolah pendeta aja. Kamu cocok jadi pendeta. Enggak mau saya jadi pendeta.
Karena apa? Pendeta jadi pendeta Advent adalah korban bully, saudara. Tahu? Kalau pendeta ngomong tidak jujur, pendeta cuma tidurkan jemaat, udahlah, nikmatilah kekayaanmu, nikmatilah duniamu. Apa yang kita buat? Dasar pendeta sesat kamu. Tapi kalau pendetanya ngomong tegas, saudara-saudara jauhi keduniawian. Saatnya mari kita kosongkan, jual segala sesuatu milikmu. Mari kita kerja untuk Tuhan sepenuhnya. Apa yang kita buat sama pendeta ini? Wah, lebih bilang kamu lebih sesat lagi ternyata. Jadi korban bully pendeta-pendeta ini. Tapi jangan kita perkecil, saudara-saudara. Jangan katakan Lewi ini adalah hanya pendeta-pendeta. Kita perkecil maknanya Lewi ini kepada pendeta-pendeta, seperti kita perkecil maknanya Babylon ini ya organisasi, terlalu kecil. Babylon ini sangat kompleks, saudara. Sangat-sangat kompleks. Saya nggak membela organisasi, saya nggak dapat uang dari organisasi. Saya tidak didukung organisasi. Walaupun beberapa juga membenci saya juga nggak apa-apa. Tetapi apapun yang sedang terjadi, saudara, inilah nubuatan kepada kita. Bukan hanya orang-orang Lewi-Lewi, organisasi pendeta-pendeta. Bukan. Sekali lagi saya bukan bela ya. Siapa Lewi ini, saudara? Pimpinan-pimpinan itu siapa? Kalau saudara ketua jemaat, saudara Lewi atau bukan itu? Kalau saudara ketua diakon, saudara Lewi atau bukan? Kalau saudara diakon yang pagi-pagi mempersiapkan bait suci Tuhan dan sebagainya, saudara ini Lewi atau bukan? Mungkin ketua kor, ketua choir. Lewi atau bukan, Marsha? Lewi. Lebih luas lagi, siapa imam di dalam keluarga saya, jemaat saya, siapa ini? Saya Lewi. Sayalah yang di Babylon ini nyaman, tidak mau keluar. Jadi sebelum kita tunjuk jari ke orang, saya tunjuk jari kepada saya dulu sendiri. Saya mau keluar, saudara-saudara. Tetapi karena betapa nyamannya saya dihidup, panggilan 3 malaikat ini tidak saya hiraukan. Tapi Tuhan punya kasih kesempatan satu lagi, saudara. Punya malaikat satu lagi. Malaikat keempat seakan-akan ya. Wahyu 18. Bukan membawa pekabaran yang berbeda dari 3 malaikat. Tapi pekabaran Wahyu 18 memperkuat. Panggilan pertama tidak dengar, panggilan kedua tidak dengar, panggilan ketiga tidak dengar. Esra yaitu Nabi Tuhan berbelas kasihan sama orang Lewi. Aduh, kasihan orang-orang Lewi. Bukan langsung mengatakan, aduh memang itu, aduh kamu memang sudah sesat. Kasihan saudara-saudara. Ya. Orang Lewi dari kita semua, inilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Betul? Siapa kalau bukan kita sendiri? Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Di saat kita melihat keadaan ini, saudara-saudara, Esra, Nabi Tuhan, berkata begini, panggil orang-orang, pergi kunjungi ke rumah-rumah orang Lewi, kunjungi ke kehidupan mereka satu persatu. Katakan pembenaran oleh iman kepada orang Lewi yang mungkin lupa. Datangi mereka satu-satu. Esra kirim orang-orang, Netinim, Eleazar dikirim, orang-orang yang pintar, orang-orang rendah hati, kunjungi orang-orang Lewi ini. Tidak bisa kita keluar dari Babylon tanpa orang Lewi, nggak bisa. Ada hasilnya, saudara? Ternyata ada. Walaupun tidak banyak. Setelah Esra manggil, seakan-akan panggilan keempat, malaikat satu lagi memberitakan pembenaran oleh iman kepada umat-umat Lewi. Modern Lewi adalah kita semua, saudara. Dipanggillah pekabaran malaikat yang keempat. Ternyata orang-orang Lewi yang tulus masih ada. Betul?
Jumlahnya nggak banyak, saudara. Kalau nggak salah sesudah dipanggil ini, jumlahnya berapa orang Lewi, saudara tahu? 28 orang. Banyak ya? Cuma 28 orang. Tapi sebagaimana Tuhan tidak tutup pintu, pekabaran malaikat ini bukan membuang orang-orang Lewi. Pekabaran 3 malaikat adalah tugas kita bawakan kepada dunia. Hanya karena kita sedang tertidur, Tuhan tidak serta-merta buang orang-orang Advent. Tidak. Tuhan beri kesempatan yang akan membangunkan kita sebagai Lewi-Lewi modern ini adalah pembenaran oleh iman, saudara-saudara. Siapa saudara, apa saudara merasa utang saudara 50 atau saudara merasa utang Anda 500? Inilah. Makanya orang-orang yang sedang tidur sekarang ini, saudara-saudara, yang membawa pekabaran 3 malaikat tetapi sedang tidur, jangan kita hakimi sebelum Tuhan menghakimi mereka. Betul? Kalau anak kecil dipanggil 1 kali, "Hei Ucok," Ucok nggak mau datang. 2 kali Ucok dipanggil, nggak mau datang. 3 kali Ucok dipanggil, tidak mau datang juga. Kalau manusia apa? Sudah cabut gesper ini. Panggil, mana si Ucok? Tuhan tidak begitu, saudara. Panggil pertama kali, kedua kali, 3 kali dipanggil orang Advent. Masih dablek, masih cinta dengan dunia. Dan hartanya, datanglah Tuhan dengan penuh kasih. Nangis Tuhan. Hei anak, akulah yang membebaskan kamu dari perhambaan Mesir. Ayolah datang. Inilah kesempatan untuk kita menjadi 144.000 dengan penuh kasih, saudara. Tuhan begitu sabar nunggu saya bertahun-tahun. Sayalah musuh Tuhan, saudara. Saya yang paling banyak didoakan. Sayalah ini Lewi 1, 2, 3. Gak mau dengar, Ramon keluar kamu dari Babylon. Saudara, Babylon itu gak usah dibuka tulisannya ya. J.N. Andrews mengatakan, ya kita tidak bisa ambil ini sebagai ini ya. Arti Babylon ini sangat-sangat luas. Saya mau bacain aja lah. It can symbolize nothing less than the universal worldly church. Ya, memang itu melambangkan gereja dunia. Tetapi itu juga include war, peperangan, slavery, perhambaan, conformity to the world. Apa ini conformity to the world? Ya, sama, conform, ikut-ikut dengan dunia. Pride, kesombongan. Intemperance, apa ini intemperance? Apa ini temperance? Pengendalian diri. Intemperance adalah tidak ada pengendalian diri. Politics dan semua yang diidentifikasikan dengan hal-hal tersebut constitute the Great Babylon. Ya. Itulah hal-hal yang termasuk di dalam Babylon. Adakah kita yang intemperate, tidak mau menguasai diri? Ada kita yang suka dengan perhambaan dosa? Adakah kita yang punya pride, kesombongan? Adakah kita yang punya conformity to the world? Ada saudara? Siapa yang punya dosa-dosa ini? Hari ini? Saya. Nomor 1. Kalau kita punya 3, 4 hal ini, 5 hal ini, kita ada di Babylon. Jadi jangan membingungkan, saudara. Yang perlu bertobat ini saya. Jangan tuduh-tuduh orang lain seakan saya akan memisahkan diri. Kamu kan lalang, saya gandum. Marilah yang gandum, marilah kita kumpul-kumpul jadi gandum. Di saat kita merasa gandum, kitalah yang lalang. Benar? Nah jadi, oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, Pak Hendrik. Pengertian
Ya. Betul. Oke. Mungkin ada mic ya. Oke, tadi ditanyakan, sempat tadi waktu kita baru mulai acara, saya katakan percuma kita pelajari nubuatan, angka-angka dan sebagainya, 1844, 1798, 2300, 457, percuma. Tapi bukan percuma. Kalau kita tidak mengerti apa itu pembenaran oleh iman, semua itu adalah percuma. Ya, jangan salah sangka ya saudara ya. Dengan mempelajari nubuatan pun, kita akan menarik semua konklusi bahwa keselamatan hanya melalui iman Kristus. Ya. Tapi banyak hanya mempelajari secara teoritis, tapi tidak mempunyai konklusi bahwa kitalah orang yang paling nista. Kitalah orang-orang yang paling perlu diselamatkan. Ini tidak akan membuahkan iman Kristus. Maksud saya? Ya. Khususnya kalau kita mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu, Ya. dikatakan situ kalau kita mempelajari nubuatan ini maka itu akan membangun kerohanian kita yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita pisahkan righteousness by faith ini dengan mempelajari nubuatan ini, saya pikir mungkin menurut saya ya, ini kurang kompatibel ya kalau dalam bahasa komputer ya. Oke ya. Mungkin begitu sementara itu dulu. Oke. Saya tidak mau berikan salah persepsi ya. Kalau kita belajar Revelation, Wahyu. Apa judulnya buku Wahyu? Revelation apa? Revelation of Jesus Christ. Betul? Saudara, kalau kita mempelajari Revelation tanpa berkonklusi kepada Yesus Kristus, percuma. Revelation ini banyak hanya sejarah. Banyak saudara-saudara, kemarin waktu itu ada yang membuat KKR. Siapa antikristus di dalam Wahyu? Saya rasa saudara, sebelum kita bawakan mengenai antikristus, kita bawakan Kristusnya dulu. Gitu loh. Memang Nyonya White mengatakan, it's our job to expose the man of sin. Adalah tugas kita mengekspos siapa man of sin? Antikristus, betul? Paus yaitu antikristus. Apakah tugas kita? Iya. Tetapi bagaimana mengeksposnya? Bukan hanya dengan tinjauan sejarah, bukan hanya melalui mungkin Freemason dan Illuminati dengan semua konspirasi teori, bukan dengan itu. Kita mengekspos pekerjaan antikristus dengan siapa? Dengan memunculkan Kristus yang asli. Inilah the true revelation. Banyak saya lihat anak-anak muda hebat mau mencari, menggali mengenai nubuatan-nubuatan. Benar, kalau membaca nubuatan akan membawakan kita ya kepada pertobatan yang sesungguhnya. Tapi ingat, setan pun baca buku nubuatan ini, saudara. Tapi dia tidak landing kepada Yesus Kristus. Banyak kita hanya berfokus kepada antikristus lah, inilah, Illuminati lah, apa ini, dan itu, tanpa memunculkan Yesus Kristus, tidak bisa kita sesungguhnya mengekspos antikristus. Kalau mau mengekspos siapa palsunya, kita munculkan dulu aslinya seperti apa. Mengapa kabar malaikat kedua adalah Babel sudah jatuh? Kalau begitu,
untuk memberitakan Babel ini jatuh, kita beritakan apa? Kalau begitu apa yang tidak jatuh? Betul? Konsep keselamatan melalui agama-agama yang disediakan di Babel, semua sudah jatuh. Cuma satu konsep, ya, righteousness yang tidak jatuh adalah pedang itu sendiri. Jadi mempelajari nubuatan ini bukan hanya kita berhikmat melalui hanya angka-angka sejarah, hanya menuduh, wah ini antikristus ini. Saya tidak membela antikristus, tentu tidak. Tugas saya adalah mengekspos pekerjaan antikristus, tetapi hanya dengan satu cara, mengekspos siapa yang menyelamatkan kita. Inilah rencana keselamatan. Righteousness by faith tadi malam kita bahas, Pak. Keselamatan diberikan kepada si A dan si B. Keselamatan diberikan kepada Kain dan Habel, kepada si lalang dan si gandum. Tapi kemudian siapa yang akan diselamatkan? Adalah mereka yang mempunyai iman Kristus. Iman Kristus seperti apa? Yang tidak percaya kepada dirinya. Kalau hari ini kita terlalu percaya diri bahwa dengan seperti inilah perjalanan saya, satu hari kelak saya akan sampai ke surga. Itulah imannya Kain. Jangan merasa kita percaya diri. Inilah intinya. Iman Kristus tidak percaya kepada diri. Iman Kristus hanya percaya kepada apa yang tertulis. Gitu loh. Saya pikir begini ya, kita kan ada pekabaran untuk Laodikia. Ya. Laodikia inilah mungkin yang nanti mempersiapkan, karena kalau kita baca Revelation of Jesus Christ ini, di Revelation itu kan kita artinya kita membuka rahasia, bukan rahasia tentang Yesus, tapi Yesus Kristus itu datang dari Yesus, kita membongkar rahasia. Rahasia apa? Rahasia si antikristus ini. Rahasia apa? Yang paling itu kan nanti ada tanda binatang dan sebagainya itu. Betul. Ya, jadi ini nanti karena ini akan luar biasa, pekerjaannya berat sekali. Nah, situlah ada pekabaran untuk Laodikia. Mungkin saya pikir apakah ini nanti nggak terpisah dari pekabaran untuk Laodikia dan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat. Saya minta maaf tadi saya nggak ikut, saya nggak ngerti. Saya ingin nanti juga tolong secara sederhana itu apa sih konsep righteousness by faith itu ya. Keselamatan oleh iman itu, karena saya yakin orang yang 3 malaikat itu mereka sudah menguasai mempunyai iman lah ya pada Kristus. Oleh karena mereka punya pada Yesus, maka mereka berani membuka kebejatan dari antikristus itu. Karena mereka memiliki ini menurut saya. Ya, makasih. Apa hubungannya ini semua? Pelajaran mengenai pembenaran oleh iman. Nyawet mengatakan. Ada yang bertanya sama saya, pembenaran oleh iman, apa hubungannya dengan pekabaran kita yang inti, pekabaran 3 malaikat? 1, 2, 3. Apa Nyawet katakan? Pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran 3 malaikat in verity, yang sebenar-benarnya. Ini adalah pekabaran 3 malaikat. Pekabaran pembenaran oleh iman adalah mendasari pekabaran 3 malaikat. Kenapa demikian? Apa pekabaran malaikat pertama? Tunduklah kepada Tuhan, ya. Sudah tiba penghakimannya. Sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, dan semua mata air dan semuanya, betul? Penghakiman akan merujuk kepada siapa? Pembenaran oleh Kristus. Ini pekabaran malaikat pertama, akarnya adalah ini. Sudah rubuh Babel, betul? Babel sudah rubuh. Kenapa Babel rubuh? Karena semua kepercayaan agama-agama Babel, teori-teori surga yang diciptakan di Babel tidak bisa terbukti. Cuma ini yang tidak rubuh sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang paling masuk akal. Bapak kasih sama orang agama apapun, ini sangat masuk akal, Pak.
Sangat-sangat masuk akal teori mengenai. Jadi pekabaran malaikat kedua dasarnya adalah apa? Righteousness by faith. Nah kalau gitu pekabaran malaikat ketiga apa hubungannya dengan righteousness by faith? Pekabaran malaikat ketiga mengatakan, jangan terima tanda binatang itu. Yang akan mengeluarkan tanda binatang itu adalah Babel. Babel akan diberikan kuasa 1 jam lagi untuk berkuasa. Lukanya yang sembuh oleh pedang yang dia terluka oleh pedang akan diberi kesempatan untuk sembuh, untuk pergi menipu semua manusia yang namanya tidak pernah tercatat di dalam buku kehidupan. Apa ini? Ya jelas berhubungan dengan pekabaran malaikat kedua. Semua Babel yang tidak bisa, yang runtuh karena teori mengenai pembenaran oleh iman, Tuhan akan berikan kuasa untuk bukan Tuhan yang memberikan ya. Tuhan izinkan untuk berkuasa dengan semua Babylon yang ada di dunia ini untuk menganiaya umat Tuhan yang tidak menerima tanda binatang. Jadi pekabaran 1, 2, 3 berhubungan erat dengan pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman, ya inilah pelajaran kita dari malam. Inilah Lukas 7 ayat 41 dan 42. Seperti apa rencana keselamatan saudara-saudara? Adalah di saat manusia merasa bahwa dirinya perlu diselamatkan. Itulah pembenaran oleh iman. Orang yang mana yang dibenarkan? Matius 5 ayat 20, Yesus katakan, kalau agamamu tidak melebihi dari orang-orang Farisi, betul? Gimana Matius 5 ayat 20? Kalau agamamu tidak melebihi agama orang-orang Farisi ini, sesungguhnya kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Apa itu agama? Sebenarnya salah terjemahan, Pak. Kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan melihat surga. Kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi, kebenaran orang Farisi seperti apa tuh? Membenarkan diri karena perbuatan, membenarkan diri karena merasa diri hebat, membenarkan diri karena merasa sudah umat Tuhan. Kalau kebenaran Kristus melebihi kebenaran Farisi, kebenaran Yesus adalah kebenaran tidak percaya pada dirinya sama sekali. Kebenaran siapa yang kita pakai? Kebenaran si ini atau si B? Saudara, Anda dan saya orang-orang yang paling tidak pantas diselamatkan. Sesungguhnya betapapun hebat kita ini, jasa kita rasa sudah hebat, tidak pantas Anda dan saya diselamatkan, tidak pantas. Inilah yang kita imani. Kita harus beriman seperti Kristus, sehingga kita akan selalu merasa kurang ketika berkaca kepada Kristus. Karena saat berkaca kepada Kristus kita akan merasa kurang. Kalau berkaca kepada diri jelas merasa hebat. Inilah Farisi berkacanya sama diri sendiri. Terima kasih Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai itu loh. Oh Tuhan, terima kasih, saya bukan perampok seperti dia. Inilah kebenaran orang Farisi. Tapi kebenaran yang akan menyelamatkan manusia adalah kebenaran Kristus yang tidak merasa percaya diri sama sekali. Jadi di tahap apapun saudara dan saya, ada yang mungkin mempunyai iman yang kuat, ada yang mungkin baru belajar beriman. Di tahap manapun saudara-saudara, kita harus merasa bahwa kita ini masih nista, masih jauh. Itulah kebenarannya Kristus. Kalau Yesus sudah merasa aman, dia merasa yakin akan, nanti kalau saya disalib ya udah tenanglah, saya pasti siap. Yesus tidak merasa siap. Dia tidak yakin bisa menjalankan tugasnya. Makanya dia berdoa sampai mengeluarkan peluh darah. Karena dia sangat-sangat takut. Nah, kita masuk ke dalam tahap berikut, yaitu ini, saudara-saudara. Kita masuk ke dalam tahap akhir yang akan membuktikan kita ini terpisah. Lalang dan gandum akan terpisah. Kita memasuki tahap akhir pemisahan, pengguncangan, sandelo. Jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah. Jangan pernah merasa, ya sandelo ini nanti kan muncul. Ada satu tulisan, mungkin boleh dicolok ya. Masuk ke tahap akhir, yaitu masuk ke sandelo,
jangan pernah umat Tuhan merasa aman. Siapa yang merasa aman? Ada tulisan mengatakan, banyak dari kita yang bertahun-tahun Tuhan beri kesempatan untuk belajar, tidak dipakai. Ya. Kita mengatakan, ya kalau ini muncul ya biarin aja muncul. Toh tidak ada yang kita bisa buat untuk membendung ini, menahan ini untuk terjadi. Biarin aja lah muncul. Sehingga mereka merasa diri mereka akan terlindungi. Bahwa di saat muncul, krisis tiba, saya ini akan terjaga. Di saat orang-orang merasa seperti itu, dia memposisikan dirinya sebagai lalang. Lalang tidak akan bisa diselamatkan kalau lalang tidak akan pernah mau bersiap. Lalang karakteristiknya adalah orang yang merasa aman. Lalang karakteristiknya adalah orang yang merasa cukup, tidak perlu lagi. Apa yang saya lakukan sudah cukup. Boleh saya? Begitu Pak. Jadi kebenaran oleh iman ini saya pelajari Daniel dan Wahyu itu betul. Cuma jangan lepas dari esensi bahwa Kristuslah yang kita tinggikan selama kita belajar nubuatan. Setan belajar nubuatan dengan teliti, setan belajar nubuatan, tetapi tidak tunduk kepada Kristus. Karena yang dipelajari apa? Ya nggak tahu. Nah, gitu Pak Hendrik kira-kira. Oke, ada pertanyaan lain? Saya tidak pernah mengatakan jangan belajar Daniel Wahyu, ya. Dalam Lukas 27 itu mengatakan segala sesuatu, buku dari Musa sampai kitab-kitab sekarang ini menceritakan tentang Yesus. Tok. Jadi pelajaran apapun jangan lepas dari esensinya, yaitu Christ. Jangan lepas dari Kristus. Ya, saya pikir kalau kita bicara mengenai 3 malaikat ini pasti nggak akan menyimpang dari fokus kita Yesus Kristus. Ya. Karena revelation ini memang revelation of Jesus Christ. Ya, itu. Dan kalau saya lihat Babel itu, kalau kita baca Ellen White, ya, Babel itu adalah gereja yang mula-mula itu setia, kemudian mereka murtad. Betul. Itu nanti yang jadi fokus kita pekabaran, yang itu nanti otomatis saya pikir kalau itu otomatis kita meninggikan Yesus Kristus. Pasti. Itu, ya. Cuman itu saya belum dapat poinnya ya, bagaimana itu kita merangkai kata-kata menggabungkan righteousness by faith itu dengan pekabaran, hai kamu orang umat Tuhan yang ada di gereja itu keluar itu. Itu tolong mungkin baru kita juga anak-anak muda. Dengan cara apa kita mengeluarkan orang dari Babel, saudara-saudara? Dengan cara apa? Hanya kasih tahu bahwa gerejamu ini sudah jatuh? Tidak. Apabila salib ditinggikan, I will draw a man unto me. Apabila salib yang kita tinggikan, kita akan membawa orang datang kepada Tuhan. Kalau orang tidak datang kepada Tuhan, artinya apa? Bukan salib yang kita tinggikan. Maksudnya, buat saya ini bodoh. Kalau A adalah B, ya B adalah A. Ya. Kalau salib ditinggikan, orang akan datang kepada Tuhan. Orang tidak datang kepada Tuhan, ya bukan salib yang kita tinggikan berarti. Yang kita tinggikan adalah apa? Ini loh, saya kalau gereja bukan Advent saya bicara ini Pak. Inilah yang saya bicara, menjadi fondasi. Lain dari teori keselamatan yang ini, itu adalah Babel, saya bilang. Jangan percaya pada teori keselamatan di luar teori ini. Saudara, orang-orang buka pintunya di saat kita bicara mengenai ini. Saya bicara ini, saudara. Mulainya 10 menit doang. Akhir-akhirnya 7 jam saya bicara sama mereka. Inilah pintu saya kepada mereka. Ya, tidak serta-merta, oh langsung baptiskan mereka. Kapan lo mau dibaptis nih? Kan saya udah ajarin, kapan kamu baptis? Oh enggak. Kita bawakan kepada orang siapa Babel. Babel adalah gereja-gereja yang sudah jatuh dari teori keselamatan yang sesungguhnya. Baik itu melalui perbuatan lah, melalui pengampunan dosa oleh manusia,
Kalau melalui keselamatan oleh karena organisasi dan gereja, ya sudah runtuh semua itu. Keselamatan hanya melalui Kristus. Saya bilang. Terbukalah pintu. Baru kita ngomongin sejarahnya. Kenapa Babel ini? Kenapa nanti akan muncul tanda binatang? Jangan terima itu. Ya, selalu pintu utamanya saudara-saudara kalau kita memberitakan Injil kepada orang, inilah yang kita bawa. Jangan bawakan masuk ke gerejanya orang bilang, tahu nggak ini gerejamu ini ganti gereja antikristus. Kamu nggak terima Sabat, kamu binasa. Jangan. Buku Nyonya White ini buku Evangelism, halaman 613. Bilang begini, jangan bawa apapun dari iman kita kepada orang lain. Jangan bawakan apapun yang datang dari iman kita kepada orang lain, kecuali mereka bisa melihat Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Ya. Jangan bawakan teori langsung, tahu nggak ini menurut Wahyu ini gerejamu salah. Yang benar adalah ini loh. Ditolak kita. Pasti ditolak, dilempar batu malahan kita. Satu lagi terakhir mungkin. Kalau kita bicara dengan orang luar, Kristen luar, mereka tuh betul-betul ya love Jesus itu ya. I love Jesus itu betul-betul. Dan mereka kelihatannya ya kalau justru mereka melihat kita ini seperti orang Farisi gitu ya. Yang tapi sebetulnya kalau kita rinci bahwa mereka mencintai Yesus itu juga ya mungkin agak seperti ini. Jadi mungkin itu ya batasan yang seperti righteous by faith itu ya. Apakah mereka juga righteous by faith? Mereka katakan kita cukup percaya pada Yesus. Yesus sudah mati di salib, sudah di sini, sudah disiksa. Mereka tuh menangis kalau mendengar cerita Yesus di salib itu. Betul. Jadi ya mungkin ini terakhir aja lah. Ya inilah kembali lagi ya. Kalau orang tetap tidak mau menurut hukum, masih berkeras hati menurut hukum, menuruti perintah Tuhan, buktinya mereka tidak percaya kepada keselamatan. Titik. Ini buktinya. Sama seperti kita orang Advent, kita katakan teori, kamu tidak terima Sabat berarti kamu belum percaya Yesus. Bagaimana ini kita sudah mengerti? Kita sudah mengerti rencana keselamatan, masih hidup menikmati dunia. Kamu belum percaya sama Yesus. Sama atau enggak? Sama. Masih mencintai hidup kemewah-mewahan, namun tumpuk-tumpuk harta. Samalah dengan. Makanya kita ini Kapernaum. Kita mau menobatkan orang, mengajari orang the set of theories ya. Teori bagaimana cara mengikut Kristus. Orang ketawa. Ya. Bukan salah. Bisa. Saya suka ngajarin orang Daniel dan Wahyu mengenai sanctuary, saya suka ajari. Tapi tidak mungkin saya langsung ajari mereka mengenai Sabat, kecuali mereka bisa lihat saya ini pengikut Kristus. Gitulah ya Pak ya. Oke. Nah. Oke. Saya hanya memberikan satu kutipan ya. Ya. Oh, ini bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya. Banyak yang santai seakan sedang tidur. Mereka mengatakan jika nubuatan sudah mengatakan bahwa pemaksaan hari Minggu, hukum tersebut akan terjadi. Sehingga pada sikap seperti ini, mereka hanya menanti hal itu dengan tenang. Mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi umatnya pada masa kesukaran. Tetapi Tuhan tidak akan menyelamatkan kita jika kita tidak berusaha melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskannya kepada kita. Apa itu? Oh, jangan salah ya, seakan-akan saya cuma percaya tapi tidak mau pergi memberitakan Injil yang sesungguhnya. Bukan. Saya hidup di sini bukan cuma main-main. Saya sudah tinggalkan kehidupan saya yang lama ini bukan tidak mau menginjil. Justru pekerjaan televisi kita ini pekerjaan apa kalau bukan menginjil? Sampai ke rumah-rumah orang yang tidak percaya sama Tuhan pun kita menginjil.
Tapi sebenarnya fokus pertama Injil kita ini adalah saya sendiri dulu harus bertobat. Maksudnya, saya sendiri harus bertobat. Saya melihat kepada Yesus, aduh Yesus pengorbanan begitu luar biasa besar. Izinkan saya untuk ikut partisipasi dalam pekerjaan penginjilan. Gitu loh. Saya bilang sama istri saya, Sen, coba lihat kehidupanmu. Kehidupanmu ini benar-benar jauh dari Kristus. Kehidupan kita ini jauh dari Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita, memberikan kita suatu pekerjaan. Mari tinggalkan kehidupanmu, mari berkaca kepada Kristus supaya kita bisa pretelin sedikit-sedikit. Ya. Tanpa memandang kepada Kristus, saudara-saudara, kita akan memandang kepada orang lain. Merasa sudah benar. Saya ini kan sudah vegetarian, lihat itu belum vegetarian. Tidak cocok dia memegang posisi jemaat. Nggak bisa. Jangan ukur dengan hal-hal seperti itu. Mentang-mentang saya ini vegetarian, saudara saya udah berapa tahun saya nggak makan itu apapun saya nggak makan, itu makanan saya makanan. Tapi saya nggak berani mengatakan saudara harus vegetarian dulu. Nggak mau saya. Takut. Percuma saya jadikan orang vegetarian, tapi dia tidak tahu siapa Yesus. Percuma. Jadi yang saya bawakan siapa? Yesus loh yang menyelamatkan kita. Saya nggak ngajarin orang lagi asik-asik makan ayam, saya bilang, buang itu ayammu. Jangan. Ya. Tapi saudara-saudara, ini kita bisa masuk juga ke dalam suatu ekstremisme yang baru. Ya. Kita menjadi umat Tuhan ini mempersiapkan akan sedang terjadi juga, ya. Pengguncangan ini akan terjadi juga. Fanatisme dan ekstremisme akan muncul dari umat Tuhan. Seperti apa itu? Ada yang bicara di salah satu daerah, sampai ketua daerah telepon sama saya. Tolong dulu ini anak buah saudara ini dulu. Sorry pendeta, apa yang dia bilang? Dia datang ke daerah saya, keliling jemaat-jemaat, mengatakan tidak vegetarian, tidak masuk surga. Bilang, waduh, gawat itu. Pekabaran yang indah disepelekan menjadi suatu pekabaran yang pantas ditolak. Bahkan ada yang bilang, waduh kalau gemuk gak bisa masuk surga, karena itu tanda orang tidak bertarak. Waduh, terlalu jauh saudara. Ya. Fanatisme, ekstremisme sedang terjadi. Ada yang mengatakan lagi, kalau gak pakai rok kamu akan masuk neraka. Waduh, ini lagi bentuk ekstremisme yang satu lagi. Tidak diselamatkan karena perempuan tidak pakai rok. Bukan. Jangan membawa suatu yang indah sesungguhnya, ya. Menjadi suatu yang fanatik, mementungin orang karena itu. Ini bisa panjang nih. Saya buka satu wacana menjadi bisa sampai jam 10 malam enggak pulang-pulang kita nanti. Ya. Tapi hati-hati. Dasar reformasi kita adalah di sini. Karena kita ini tidak layak. Kita berkaca kepada Kristus, tidak peduli orang bikin apa, saudara. Ada yang bertobat, kata tidak bertobat, bukan urusan kita. Kita menegur orang, menasihati orang, bukan hanya dengan kata-kata. Kita menegur orang hanya dengan keberadaan kita pun sebenarnya cukup menegur orang. Sama seperti Seventh Day Adventist, Nyonya White katakan, baru namanya aja adalah templakan. Apalagi saudara hadir berdiri. Tanpa mengatakan kata-kata pun orang sudah tahu. Dari pilihan-pilihan hidup Anda sendiri pun Anda akan menegur orang. Jangan pakai kata-kata. Pakailah perbuatan. Pakailah pilihan-pilihan hidup. Ya. Saya dan istri memang mengalami banyak hal-hal ini sekarang ini. Jadi boleh. Apa yang berkembang sekarang ini saudara-saudara, menjelang masuknya tahap terakhir pembuktian terpisahnya lalang dan gandum, segala macam ajaran dan fanatisme pun akan terjadi. Ya. Kita tidak berakar kepada Kristus, ingat Efesus 4 ayat 14. Kita ini tidak berakar pada Kristus, diajarin ini ya nurut, diajarin itu nurut, diajarin ke sana ya nurut, diajarin ke situ ya nurut.
padahal lepas dari esensinya yaitu Yesus Kristus. Nah, mungkin ada tambahan sini. Halo, selamat sahabat. Tegang ya. Oke, tadi maksudnya seperti ini mungkin ya. Bahasa ibu-ibu maksudnya seperti ini. Basicnya ialah righteousness by faith. Kenapa basicnya righteousness by faith? Bila hati kita dapat diubahkan oleh Tuhan, nubuatan itu kita lihatnya tidak gentar lagi. Melainkan di saat kita belajar nubuatan, kita yakin bahwa kita berada di gereja yang benar. Ya, nubuatan bukan hanya dipelajari, tapi nubuatan itu harus dipraktekkan. Suami saya pernah mengatakan masa depan kita, dan saya belajar semua firman Tuhan, masa depan kita bukan di kota. Umat percaya akan didapati di sela-sela gunung. Ya, jadi nubuatan itu ialah apa? Pergi ke gunung itu ialah nubuatan. Ya, anak-anak tidak diajarkan norma-norma dunia, yaitu apa? Homeschooling anak-anak kita, ajari mereka mengetahui siapa Tuhan yang mereka sembah. Di Roh Nubuat dikatakan adalah 3. Kelas pertama bagi anak-anak yaitu alam, ya. Buku pertama bagi anak-anak yaitu Bible dan juga Roh Nubuat, dan guru pertama bagi anak-anak kita yaitu Tuhan sendiri. Mengapa anak-anak harus homeschooling? Mengapa anak-anak harus belajar melalui alam? Ya, karena mereka harus mengetahui siapa Tuhan yang mereka sembah. Kalau kita percaya nubuatan, makanya tadi kenapa suami saya mengatakan righteous by faith itu harus pertama, karena bila kita mempelajari itu dan hati kita diubahkan, kita tidak merasa kayak dipaksa gitu loh mau pindahnya ke gunung. Banyak orang-orang ya mau ke counter living, belajar nubuatan bertahun-tahun, tahu itu Illuminati lah, One Eye lah, Freemason lah, tahu. Tapi kok masih di sini ya, kok mau gini kok susah ya. Makanya kita harus kasih fondasinya righteousness by faith dulu. Karena kenapa? Kalau fondasinya itu, hati kita hancur melihat Tuhan kok baiknya luar biasa ya sama saya. Mungkin saya kasih contoh ya gini ya. Sering kita ini menuntut dari jemaat, saudara sisihkan waktu 1 jam saja. Masa nggak bisa sih 1 jam aja, masa nggak bisa? Saudara coba perhatikan himbauan seperti ini. Sebenarnya tidak perlu himbauan seperti ini, tidak perlu. Kalau saudara sudah dirubahkan oleh Kristus, merasa butuh, jangan 1 jam saudara. Saya bukan merasa diri benar ya. Saya kalau tidak disetopin, saya kerjanya cuma baca, gali. Ngomongan saya cuma isinya ya ini toh omongan saya. Gak tertarik ngomongin bisnis, gak tertarik ngomongin uang, gak tertarik ngomongin fashion, gak tertarik ngomongin mobil baru, rumah baru, apa semuanya, tidak tertarik. Jangankan 1 jam saudara. Uang saya mau peras, saya habiskan untuk Tuhan pun saya mau. Sum-sum bisa diperas, bisa dijual untuk Tuhan saya jual. Inilah yang akan membuat hati orang berubah dulu, baru bisa mengikuti. Dan juga pelajaran ini yang membuat kita mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Dan juga pelajaran ini yang akhirnya kita mengikuti semua yang ada di Roh Nubuat dan juga nubuatan, tidak akhirnya berat. Kenapa sih? Sukacita. Akhirnya sukacita, karena kita yakin dan kita kenal Tuhan kita sangat luar biasa. Mau disuruh mati hari ini pun akhirnya kita mati dengan senyuman. Seperti saudari, bapak dan ibu lihat ya, pahlawan-pahlawan iman. Mereka dibunuh, dimatiin dengan senyuman. Dengan nyanyian. Karena mereka mengenal Tuhan mereka melalui pekabaran ini. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Kalau sekarang, jadi saya sama suami saya sering mengatakan, Dedi, yang kita kabarkan yaitu sekarang ialah pekabaran yang bukan orang nyamperin kita mengatakan, Ramon hebat ya, Sandy hebat ya, kalian tahu itu kode-kode hebat. Bukan itu Dedi. Pekabaran yang harus kita sampaikan yaitu sekarang di saat orang mendengar pekabaran itu, orang akan menangis dan orang akan tahu Tuhan kita luar biasa. Pekabaran yang kita berikan ialah pekabaran yang mengembalikan hati anak kepada Bapanya di surga. Ya, hati kita kepada Bapanya di surga. Bila itu yang dapat mampu, karena Bapak Ibu, Advent ini kita belajar nubuatan ngelotok ya.
bertahun-tahun belajar. Tapi kenapa susah? Mau pindah, jangan gitulah. Jangan disuruh kejar-kejar lah Pak ya. Pindah ke gunung aja kok susahnya, minta ampun ya. Belajar, padahal kita tahu ya, kita belajar itu nubuatan ya, tahu. Semuanya harus pindah ke gunung, ke counter living, supaya bukan karena kita mau pindah di hutan-hutan, enggak. Kita belajar melalui alam. Mengerti pola Tuhan tuh melalui tumbuhan dan tanaman. Mengajar anak kita mengenal Tuhan melalui tumbuhan dan tanaman. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa sampai sekarang kita masih belum bisa bergerak? Karena revelation dibawakan bukan dengan righteousness by faith. Revelation dibawakan hanya dengan kesombongan. Saya akan buktikan kepada kamu, saya ngerti itu kode-kode. Saya ngerti itu paus. Jadi akhirnya roh yang kita berikan kepada pendengar bukan roh pertobatan. Melainkan apa? Oh iya, abis itu coba keluar, lupa lagi kan. Nanti minggu depan undang lagi pembicara, lupa lagi. Minggu depan undang lagi, lupa lagi. Tapi kalau kita bawakan Yesusnya langsung, gemetar hati kita mengenal itu Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dari hari ini saya berbuat dosa, Tuhan tidak pernah sedikit pun mengurangi kebaikannya di dalam kehidupan saya. Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Sekarang Tuhan bilang, Sandy jual hartamu. Kita akan menjualnya dengan penuh senyuman karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu maksudnya. Kalau bapak sama ibu sekarang masih susah, masih tunggu-tunggu kode-kode, apa ya, tanda-tanda, berarti kita belum mengenal Tuhan kita. Gimana Tuhan mau datang menjemput anaknya? Kalau di saat menjemput, ayo yuk pulang, jangan-jangan anaknya bilang, loh siapa ya? Loh saya ini bapakmu. Ah mana iya sih bapak saya. Tuhan mau datang ya, Yesus mau datang langsung kepada kehidupan Anda dan saya. Baik-baik kita bukan bilang itu Yesus, jangan-jangan kita bilang, oh jangan-jangan itu setan atau bukan ya? Itu kita harus praktek dari sekarang. Contohnya ya, saya kesaksian sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya dengan suami saya, memang suatu hari ada anak gadis menelpon HCBN. Kebetulan kami sudah tidak, waktu itu belum ada di tempat. Menelpon dan menyanyikan, sampai menangis dia menanyakan, Kak tolong saya, kenapa anak-anak HCBN ya, ngomong ada apa yang bisa dibantu. Saya mau tanya, Kak Sandy katanya sudah berubah ya, berubah apa? Dia menangis. Kak Sandy itu kan, ini katanya dia ya, Kak Sandy kan ikonnya dress reform katanya. Iya, terus kenapa? Kak Sandy katanya sekarang udah pakai pendek-pendek, pakai begini-begini. Kalau Kak Sandy aja jatuh, apalagi kita, sampai nangis dia. Lalu karena tim kita sudah mengerti ya, tim saya menanyakan, di saat Anda melihat Kak Sandy katakan pakai celana, dia sedang apa? Apakah dia lagi di mall, atau dia lagi jalan-jalan, atau dia lagi olahraga? Lagi olahraga sih. Nah, satu itu. Kalau kamu tahu dia lagi olahraga, berarti kan dia bukan mau pakai pendek-pendek karena dia pingin nunjukin. Karena dia pingin olahraga. Kenapa olahraga Pak? Saya baru dibilang sama suami saya ya, kebetulan. Oh, ya ini tadi menceritakan suatu hal bagaimana manusia ini dikasih kesaksian pun tetap akan menolak. Gitu? Nah, manusia disuruh bersiap, disuruh ke country living, lalu di saat mereka tahu saya ini sudah tinggalkan kota, saya hidup di desa, mereka bilang, oh kok masih datang ke kota, kok si Ramon masih jualan-jalan ke luar negeri, kok masih kemana, salah lagi, gitu. Di saat saya bilang, saudara jual segala sesuatu, mari kita serahkan segala kembali kepada Tuhan. Lihat aja laptopnya itu iPad, itu harganya 30 juta lebih. Inilah manusia ini kadang-kadang picik ya, membuat segala sesuatu selalu negatif. Ya toh? Nah, istri saya juga selalu dibilang, "Loh, kamu bukan membawakan dress reform. Kenapa kok kamu saya lihat pakai celana begitu?" Nah, inilah kadang-kadang fanatisme yang kadang-kadang muncul ya di jemaat kita. Saya memberikan satu motivasi baru tadi malam dan tadi pagi saya menjelaskan. Saya ini berolahraga karena saya ini sebenarnya terinspirasi sama istri saya. Saya yang sakit jantung,
Saya punya kondisi jantung. Saya lemah jantung, jantung saya ini tidak normal. Saya punya kondisi kardiomegali. Dokter suruh saya lari, bertahun-tahun saya nggak pernah mau olahraga, males saya ini olahraga. Istri saya juga paling malas olahraga. Karena saya sudah merasa hebat, sudah sehat, sudah tinggal di gunung, sudah vegetarian, tidak merokok, tidak minum, tidak ngobat, tidur teratur, semuanya new start lengkap. Olahraga ya cukuplah, nyangkul-nyangkul sudah olahraga. Tapi dokter bilang tidak cukup, kamu harus lari Pak. Tapi istri saya yang kemudian menjadi inspirasi, Ramon, kondisi kamu ini harus dibetulin. Dia tidak paksa saya untuk olahraga, dorong-dorong. Dia mulai ambil sepatu, mulai ambil celana olahraga, ayo hari ini kita mulai lari. Waduh, saya bilang, kamu aja duluan, saya nggak suka lari. Lalu dia terus menerus, saya bilang, dokter bilang olahraga berenang bagus. Dia mulai olahraga, ada sepeda, dia bersepeda, dia ikut coba lari, namanya triathlon pun dia ikut. Akhirnya saya terinspirasi, saya melihat ini orang mau berkorban demi saya, menginspirasikan saya supaya saya berolahraga. Ya toh? Tapi kadang-kadang manusia ya, ini kembali kepada diskusi tadi ya. Manusia ini bisa saja selalu melihat yang salah. Bilang, Sandy dulu ngomongin dress reform, ngomongin rok dan rok panjang dan sebagainya, lihat itu juga pakai celana juga. Loh ya namanya olahraga. Kalau memang dasar hatinya tidak mau, ya kan? Tidak mau ya tidak mau aja. Selalu dipakai kesempatan untuk cari celah untuk tidak melakukan. Saya mengatakan pada orang, saatnya country living kita saudara-saudara. Tinggal keluar dari kota. Tapi dipakai alasan apa? Yo, kamu aja masih ke kota-kota terus kok. Masih juga jalan-jalan. Loh saya jalan-jalan ini ngapain? Kamu bilang jual-jual hidup sederhana. Lihat aja, saudara benar ada yang bilang protes saya punya handphone diprotes, bayangkan. Jangan percaya itu Ramon, ngomongin jual segala sesuatu. Lihat aja iPhone-nya kayak iPhone 10 juta. Aduh saudara-saudara, ampun. Saya pakai ini untuk pelayanan. Saya ini punya televisi, bikin edit dan video dan sebagainya. Saya pakai alat-alat. Saya beli kamera, harus kamera yang paling bagus. Saya beli kamera 80 juta, dimarahin sama orang. Ngapain beli kamera? Ya kayak saya pelayanan. Ya toh? Ini adalah pelayanan kami. Jadi memang ya saudara-saudara, manusia akan selalu mencari celah, mencela orang-orang yang membawakan pekabaran hanya untuk membenarkan posisinya untuk tetap tidak melakukan. Inilah intinya. Jadi akhirnya kita berolahraga berdua ya. Selama itu saya menjalankan berbulan-bulan cuma sendiri. Suami saya masih belum percaya sama olahraga. Tapi saya bilang kamu harus melakukan sesuatu. Tapi saya tahu ya, kalau kita mau orang melakukan harus kita dulu yang melakukan untuk menginspirasikan. Saya butuh olahraga, saya nggak butuh olahraga karena saya nggak sakit. Tapi saya tahu saya punya pasangan hidup saya yang sakit. I have to change him, tapi harus saya dulu yang berubah. Bukan saya tuntut dia. Akhirnya suatu hari kita dapat berolahraga bersama-sama. Akhirnya di saat kita berolahraga bersama-sama, saya juga berolahraga dengan anak-anak saya. Akhirnya Tuhan mengirim kita ke suatu komunitas, ya, komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas berenang. Orang-orang itu mereka langsung nganga mendengar pekabaran New Start. Kadang-kadang kalau kita setiap minggu, setiap hari kita riding, ya riding tuh bisa 100, bisa 200 kilo, terus lah sepedahan ya. Itu mereka suka upload ke Facebook. Saya nggak bisa bilang mereka, jangan upload ya, saya nih orang dress reform loh. Kamu nggak tahu di Advent ini ada pekabaran dress reform. Teman-teman atlet profesional saya nggak ada yang Advent, ada cuma satu. Mereka nggak ngerti, mereka upload. Dan kenapa kita sebagai seorang atlet kita harus berpakaian sesuai dengan atlet? Seorang runner tidak boleh lari pakai baju katun, karena itu bisa pneumonia, paru-paru basah. Kita harus pakai baju atlet yang cepet kering. Kita harus belajarnya tuh benar-benar. Dan kenapa kita olahraga? Karena ingat, masa depan kita nanti akan dikejar-kejar ke gunung.
Kalau kita tidak mulai hari ini untuk lari, baru mau dikejar udah keburu mati, kan gitu ya. Baru Bapak Ibu hati-hati yang ngejar kita ini. Saya kemarin ada event triathlon, saya ada atlet triathlon saya yang saya gemari. Umurnya 85 tahun. Disebut sebagai Iron Nun. Perempuan, ibu-ibu 85 tahun. Dia ialah seorang biarawati. Kegampar ya saya, kegampar. Biarawati. Larinya, triathlon itu eventnya sekali ya. Jadi satu hari itu berenang, sepeda, lari. Berenangnya 3,5 kilo, si Iron Nun ini ya. Habis berenang dia ambil sepeda 180 kilo, habis selesai sepeda dia lari 42,2 kilo. 85 tahun, seorang biarawati. Saya respect dia banget. Saya gini, men. Saya ngomong sama suami saya, Ramon, emang lo kira lo sanggup lari ke gunung-gunung, Mon? Noh, lihat noh, banyak. Ada satu pendeta seorang Romo, dia juga atlet triathlon. Saya bilang, Ramon, lihat kita ya, kabarin. Sandal lo, beng gitu ya. Tapi kita duduk diem aja. We have to harus melakukan sesuatu. Dan saya tahu dengan suami saya kenapa kita harus nyemplung itu. Saya yakin dan mengimani Tuhan akan datang sebentar lagi. Makanya kita disiapkan. Kita disiapkan bukan juga dengan teori saja, tapi kita disiapkan dengan praktek. Bukan teori itu belajarnya mudah, praktek. Ibu bapak, saya bilang ya, saya lebih baik tidur di rumah. Ya, kan dibilang meditasi subuh-subuh ya. Enakan meditasi, Pak. Subuh-subuh bangun meditasi, itu lebih enak. Itu sangat nyaman. Tapi sekarang Tuhan suruh bangun pagi, lari. Lagi gelap-gelap suruh lari 15 kilo, Pak. Rasanya mau mati, Pak. Orang masih pada tidur, ini udah lari. Kenapa? Teman-teman saya, komunitas saya, mereka ialah seorang ibu. Mereka kalau mau ke kantor, ada satu ibu ya yang ke kantor cuma pakai kereta api. Pagi jam 4 subuh sudah latihan lari. Larinya bukan cuma 5 kilo, 15 sampai 20 kilo. Setelah latihan lari, mereka pergi ke kantor. Mereka kantor, malamnya mereka pulang, mereka lari, latihan sepeda 40 kilo. Saya kegampar lagi sama suami saya. Ya ampun, kita bilang-bilang kalau kita umat sisa, kita mau ngajarin mereka nubuatan, kita mau ngajarin mereka new start. Kita aja disuruh lari 5 meter aja rasanya udah mau mati, aku bilang. No, we have to do something about that. Saya bilang sama suami saya, Ramon, we have to walk the talk. Kita harus menghidupkan apa yang kita bicarakan. Emang ada orang yang peduli? Nggak ada yang peduli. Teman-teman atlet saya juga nggak tahu kalau saya advent, nggak peduli mereka. Tapi saya pingin menjadi seorang Kristen yang kalau orang nubuat dikatakan seorang Kristen yang sejati ialah di saat pintu-pintu tertutup. Tidak ada satu mata pun yang melihat. Cuma Tuhan dan mereka yang tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang mau saya hidupkan. Ya, akhirnya itulah yang membuat kami percaya seperti nubuatan ya. Kami sangat percaya nubuatan. Mengapa kami meninggalkan itu semua? Kami pergi ke counter living, saya ajarin anak saya tidak ada lain selain mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Saya kesaksian hari ini ya. Suatu hari Jasmine meminta suatu alat musik. Dia minta, Mami, can I have that? Mami boleh nggak? Saya bilang sama Jasmine, Adek, Tuhan pasti akan kasih. Bukan Mami yang akan kasih kamu itu alat musik. Trust me. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya ingin anak saya mengenal Tuhannya dia itu loh. Bukan cuma dongeng belajar Musa menyeberangi laut mati, Petrus gini-gini, enggak. Mereka harus benar-benar tahu siapa Tuhan. Dia minta terus. Aku bilang enggak adek, uang yang Tuhan titipkan di dompet Mami dan Dedi itu hanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau adek mau, adek berdoa. Dia berdoa, akhirnya hari ini ya puji Tuhan anak saya dikasih biola itu yang dia ingin. Ada tadi aku bilang adek inget
Adik pernah berdoa minta biola sama Tuhan kan? Adik lihat, ini biola yang Tuhan kasih, anak saya nangis. Itulah ajaran yang harus kita berikan kepada anak kita. Ajaran yang mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dia akan menangis, bersujud, bilang Tuhan, memang Tuhan itu hidup. Bukan cuma bapak dan ibu yang tahu Tuhan hidup. Anak dari kecil juga harus tahu, karena Tuhan bilang di Roh Nubuat, anak yang kecil pun dapat diberikan hikmat kepada Tuhan. Itu yang harus kita berikan. Jangan cuma didandan-dandanin, jangan cuma di sekolah-sekolahin. Akhirnya pas gede, ayo ikut Tuhan. Akhirnya nggak mau ikut Tuhan. Nggak Siapa kenal. Tuhan ya? Nggak kenal. Tuhan tuh siapa ya? Rumahnya di mana? Dia kenal saya nggak? Tuhan itu siapa? Bukan seperti itu. Anak-anak ya, jadi itulah nubuatan. Suatu hari kami pergi ke Los Angeles. Kebetulan kita diundang bicara dengan gereja non-Advent. Saya datang kesaksian dengan suami saya, ya, mereka makan, ngelihat makanannya. Suatu hari mereka tanya begini, Bapak, Ibu, saya lihat cara makannya, cara berpakaiannya, tempat tinggalnya, cara mendidik anaknya. Daniel, cara mendidik anaknya, sepertinya Bapak dan Ibu itu ialah remnant ya. Apakah ada salah satu melalui yang Bapak hidupkan itu tentang nubuatan? Bapak Ibu tahu nubuatan enggak? Saya sama suami saya pura-pura enggak tahu. Oh, apa ya? Boleh ajarkan kami apa itu nubuatan? Karena apa yang Bapak dengan Ibu hidupkan, kami lihat itu seperti hidup di dalam nubuatan. Bisa ajarkan kami. Nah, itulah Roh Kudus telah berbicara kepada mereka melalui praktek-praktek yang kita hidupkan. Jadi kalau mereka yang minta, berarti mereka siap? Siap, karena Roh Kudus lagi berbicara. Akhirnya kita ajarin di depan rumah kami yang di Bogor, di studio ya, Pak Anwar. Di depan itu ada orang non Advent, Pak. Ya, Bu. Dia punya gunung gede banget. Suatu hari dia pergi ke rumah kami. Orang Kristen juga, tapi non Advent. Dia pergi ke tempat kami, lalu ngobrol-ngobrol ya. Kita kan kadang-kadang kita sok bego lah ya, karena kita juga nggak ngerasa kita tahu semuanya kan gitu ya. Dia datang sharing-sharing, lalu dia ngomong, Bapak Ibu, saya tanya dengan suami saya, tanya dengan Bapak itu, Bapak kenapa kok Bapak kok mau beli gunung, Bapak punya sawah, tanam-tanam, itu kenapa Pak? Saya pengen tahu loh kenapa. Dia bilang gini, loh Bu Sandy nggak tahu kalau Tuhan itu mau datang Bu sebentar lagi loh Bu. Ekonomi ini akan hancur Bu, kata dia. Saya harus belajar self sustain. Saya harus menanam makanan saya sendiri Bu. Saya harus ajarin anak-anak saya tidak bergantung dengan kota dan dunia Bu. Makanya kenapa saya beli itu semua, karena anak-anak saya harus dilatih hidup di alam. Kita mau ngajarin apa? Di saat kita ngajarin Tuhan mau datang, ini mau datang pakai jam masih Rolex, apa yang datang? Baru jamnya aja nggak mau dijual. Tuhan mau datang gini-gini masih pakai mobil 500 juta, cung. Loh, akhirnya kita seperti Lot. Ya, kita denger ya Lot ya. Di Alkitab ya, di saat Lot memberitahu anak-anak mantunya bahwa Tuhan dan malaikat akan datang, apa yang anak-anak mantunya lakukan? Percaya? Tidak. Anak mantunya tertawa, bilang begini, apa sih yang kamu tahu? Nggak tahu apa-apa Lot. Itulah kita Lot modern. Di saat kita menyampaikan kepada orang Tuhan mau datang, kita harus mempraktekkan dulu apa yang harus kita lakukan. Itu maksudnya. Tetapi itu, silakan Jim. Tetapi